Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera teman-teman. Kita lanjutkan materi kita mengenai produksi ternak unggas. Kemarin kita sudah membahas mengenai penetasan daripada telur ya. Hari ini kita mau bahas mengenai perkandangan. Nah, perkandangan ada tujuan dari perkandangan. Yang pertama adalah terlindung dari gangguan luar. Gangguan predator, gangguan cuaca dan iklim yang kurang menguntungkan, sehingga perlu adanya perkandangan. Kemudian memperoleh produksi yang efisien. Dengan dikandangkan, maka diusahakan kondisi ternak tersebut sesuai dengan comfort zone-nya atau zona nyaman untuk hidupnya. Harapannya supaya produksi dari ternak yang kita kandangkan itu juga akan lebih efisien, mudah dalam sektor pemeliharaan. Dengan menggunakan kandang tersebut, kita mudah untuk melakukan pemeliharaan, baik pemberian pakan, baik itu manajemen kesehatan, kemudian manajemen-manajemen yang lainnya yang berhubungan dengan produktivitas dari ternak tersebut. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari proses perkandangan dan pembuatan kandang ya. Kemudian lokasi yang harus dipilih dekat dengan sumber air ya. Kita tahu bahwasanya makhluk hidup itu lebih dari 60% dalam tubuhnya adalah air ya. Termasuk kita ya, manusia ya. Hewan ternak juga demikian. Jadi pada hewan ternak itu 70%, 60 sampai 70% itu adalah air. Yang lain itu adalah bahan kering. Nanti bahan kering disitulah ada lemak, ada protein, ada karbohidrat, dan ada unsur-unsur zat nutrisi yang lain yang ada di dalam tubuhnya. Nah, kita memang sangat memerlukan air ini untuk proses metabolisme daripada tubuh hewan ternak tersebut. Harapannya dengan dekat dengan sumber air, maka memudahkan kita untuk melakukan proses manajemen pemeliharaan dari hewan ternak tersebut. Kemudian dekat dengan sumber pemanas. Nah, karena ternak unggas ini biasanya butuh yang namanya brooder atau induk buatan ketika fase starter ya. Fase permulaan hidupnya mulai dari DOC itu, day old chicken, sampai umur beberapa hari tergantung kepada jenis unggasnya. Itu memerlukan pemanas gitu. Nah, kalau ada sumber pemanas di situ, baik itu gas ataupun misalnya kayu bakar ataupun batu bara, nah itu punya potensi untuk dijadikan sebagai brooder atau induk buatan. Kemudian dekat dengan jalan sehingga memudahkan kandang tersebut dijangkau oleh kendaraan-kendaraan yang membawa perlengkapan dan akomodasi untuk kebutuhan produksi dari ternak. Kalau yang susah dijangkau dengan kendaraan tersebut, yaitu menyulitkan proses produktivitasnya. Kemudian lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Nah, ini memang harapan pasti gitu. Nah, kenapa ya? Karena kalau dipikir-pikir kadang-kadang lebih mudah yang kena banjir itu orangnya dibandingkan dengan ternaknya. Walaupun orangnya itu lebih berharga, tapi orangnya kan punya kemampuan untuk menyelamatkan diri. Sementara hewan ternak ini juga tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri kalau tidak dibantu oleh pemiliknya. Nah, harapannya kalau dia lebih tinggi dari sekitarnya, selain daripada penanganan terhadap banjir yang saat ini juga melanda di daerah Sumut dan Aceh ya. Nah, itu lebih safety. Nah, selain itu juga nanti ada limbah yang dihadirkan, itu akan lebih mudah penanganannya karena permukaannya lebih tinggi. Nah, amonia yang ditimbulkan juga akan bisa lebih kecil kemungkinannya untuk mencemari lingkungan sekitar karena dia berada di daerah permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya. Jadi banyak ya nilai plus yang kita dapatkan apabila membangun lokasi perkandangan itu di daerah yang lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Nah, syarat-syarat dari kesehatan kandang.
Nah, kandang itu harus memenuhi beberapa persyaratan agar nanti dapat menjadi tempat untuk ternak tersebut produksi dan sehat ya. Cukup sinar matahari gitu. Jangan yang ternaungi secara totalitas. Walaupun ada naungan itu perlu ya pada daerah kawasan perkandangan, tapi harus cukup mendapat sinar matahari. Terlalu terik juga tidak bagus, tapi terlalu ternaungi juga tidak bagus. Jadi ada memang tempat-tempat kandang tersebut di bagian sisi pinggirnya perlu kita tanam pepohonan untuk memberikan rasa sejuk dan untuk pertukaran CO2 dan O2. Sekaligus dia sebagai biofilter untuk memberikan proteksi dari kemungkinan-kemungkinan cuaca yang kurang menguntungkan. Misalnya angin kencang. Ketika ada angin kencang, kalau ada pohon di situ yang kuat perakarannya, maka dia akan menahan, memecah angin tersebut untuk tidak langsung menghantam kandang. Jadi memberikan proteksi. Selain itu tadi juga saya sudah bahas mengenai adanya pepohonan di kawasan perkandangan itu sebagai biofilter daripada CO2 dan O2. Kita tahu bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan menghasilkan O2. O2 kita butuhkan dan hewan ternak butuhkan ya untuk proses pernapasan. Nah, kemudian ventilasinya baik. Ya, dibuatlah dengan ventilasi yang cukup. Jangan pula kandang itu pengap. Kalau pengap nanti adanya amonia yang ada di dalam itu tidak tersirkulasi dengan baik. Akhirnya bisa meracuni ternak yang ada di dalamnya. Kemudian untuk ayam muda dan dewasa, udara dalam kandang lebih sejuk. Nah, ini diusahakan ya. Nah, kita bisa memanipulasinya dengan memberikan exhaust fan dan segala macamnya. Untuk anak ayam, udara dalam kandang hangat. Nah, ini memang diharapkan tadi yang saya sudah sampaikan bahwasanya untuk DOC itu memerlukan brooder atau induk buatan. Nah, dia butuh suhu tertentu yang bisa dicapai supaya mendapatkan zona nyaman dari ternak ayam itu sendiri. Jadi ayam itu seperti broiler sendiri. Untuk umur 1 hari sampai 5 hari, misalkan dia membutuhkan suhu 34 derajat Celcius untuk suhu nyamannya sampai 33. Nah, kemudian umur antara misalnya 5 sampai 8 hari butuh dia 30 derajat Celcius. Demikian sampai nanti umur dia 21 hari, dia justru zona nyamannya itu di 22-24 derajat Celcius. Kalau dia dikasih suhu di 30, dia kepanasan, maka akan mengalami turun produktivitasnya. Jadi setiap fase daripada ternak ayam itu sendiri menghendaki kondisi yang berbeda-beda, baik itu temperatur dan juga kelembapan. Nah, kemudian kandang anak ayam. Secara garis besar terbagi menjadi dua ya. Untuk kandang anak ayam, secara garis besar ini tidak valid juga. Bisa aja nanti kita bagi dalam kelompok yang berbeda juga. Kandang anak ayam dengan sistem liter ya. Liter itu berarti alas bawahnya itu adalah misalnya serbuk gergaji ataupun sekam padi ataupun hal-hal yang lainnya yang sifatnya kering dan bisa dijadikan sebagai alas daripada anak ayam itu. Dengan ketebalan misalkan 5-10 cm supaya memberikan kehangatan dan menghindari kelembapan daripada alas kandang. Kemudian kandang anak ayam dengan sistem kawat, berbentuk box dengan kedalaman 0,5 sampai 0,6 meter. Walaupun dia misalkan ada bawahnya kawat, tapi untuk fase starter, kan kawat ini sebagai panggungnya. Maka kita perlu belikan alas liter juga. Itu umum di mana-mana. Mungkin nanti umur beberapa hari kita bisa angkat liternya, maka ayam tersebut bisa langsung dikawat. Tapi kalau untuk ternak bebek dan entok misalkan, itu tidak butuh liter. Bisa langsung ke kandang kawat.
karena dia tidak terlalu tinggi urgensitasnya untuk brooder dan juga untuk kondisi temperatur yang hangat. Dia mampu bertahan karena dia termasuk ke dalam hewan air. Walaupun dia butuh suhu yang hangat, tapi tidak seurgensitas pada ternak ayam, puyuh. Nah, itu dia. Makanya bisa langsung pada alas kawat, dia lebih tahan ya terhadap kondisi cuaca yang ekstrim, bebek dan entok. Mungkin kita perlu tambahkan brooder di atas, perlu pakai bola pijer misalkan. Atau pakai ruangan yang bisa kita setting untuk menjadi hangat. Misalnya kita buatkan selambu ya, kita tutup bagian kandang tersebut, kemudian kita kasih brooder dengan membakar sekam padi supaya ruangannya menjadi hangat. Nah, lanjut ya. Bahan yang digunakan untuk liter tadi bisa kulit gabah, itu yang disebut sebagai sekam padi ya. Kemudian kulit kacang tanah. Nah, kulit kacang tanah itu masih terlalu kasar, bisa kita haluskan ya, kita pukul, tapi agak sulit nyarinya juga. Potongan jerami, nah ini potongan jerami juga perlu lakukan sterilisasi karena gampang untuk adanya mikroorganisme yang kita sering sebut sebagai tungau atau gurem ya. Yang selalu dipakai orang dan aman itu adalah serbuk gergaji. Dan mungkin ada yang lain lagi nanti, tapi saat ini, sejauh ini yang banyak digunakan orang itu adalah serbuk gergaji dan sekam padi yang ditambahkan dengan kapur. Nah, ini contoh pada slide ke-6, itu adalah gambaran anak ayam yang berada di atas alas liter yang terbuat dari serbuk gergaji. Nah, jadi yang sering sampai saat ini yang digunakan adalah serbuk gergaji atau sekam padi ya. Nah, kemudian kandang ayam remaja. Atau disebut sebagai pulet ini. Kalau dia betina disebut sebagai pulet. Tinggi kandang berkisar antara 4 sampai 5 meter. Untuk kandang tingkat tingginya 0,8 sampai 1 meter. Dinding kandang sebagian besar terbuka. Dinding kandang dikapur atau dicat putih. Lebar tidak lebih dari 8 meter, panjang antara 60 sampai 120 meter ya. Dilengkapi dengan tenggeran dengan tinggi 0,5 sampai 0,6 meter dari lantai. Space tenggeran antara 15 sampai 25 cm per ekor. Untuk jenis strain Leghorn ya. Antara 30 sampai 35 cm tipe medium pedaging dengan jarak antar kayu tenggeran 35 sampai 40 cm. Dilengkapi dengan sarang bertelur 5 ekor per sarang. Nah, ukuran sarang antara 30 sampai 45 kali 50 atau 60 cm. Nah, muka samping dan tinggi dengan tinggi sekitar 50 sampai 60 cm dari lantai. Jadi ini adalah kandang untuk breeding ya. Untuk breeding daripada ayam. Tapi kalau hanya sekedar broiler, ini tidak perlu tempat tenggeran. Tenggeran itu tempat dia lompat santai ya, berada di atas kayu atau apalah yang bisa dijadikan tenggeran atau besi, karena habitat ayam itu memang untuk induk itu suka untuk tidur di tenggeran seperti itu, dan itu memberikan proteksi sebenarnya, terhindar dari kontaminasi langsung dengan lantai, dengan mikroba yang ada di lantai. Nah, itu untuk kandang ayam remaja dan dewasa ya, ada tenggeran. Tapi tidak mutlak seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah mungkin sebaiknya kalau untuk kandang breeding. Tapi kalau untuk kandang layer pada fase petelur, tidak juga perlu tenggeran, bahkan dikandangkan secara individu ya. Satu-satu pada kandang baterai namanya. Nah, kemudian tadi ya untuk ini masih ke dalam kategori kandang breeding, ada yang disebut dengan sarang. Sarang di sini adalah tempat dia bertelur.
Nanti telur yang ada di situ akan diambil untuk ditetaskan dalam hatchery ya, dalam mesin penetasan. Nah, tipe-tipe sarang itu ada single nest. Sarang dengan satu lubang antara 3 sampai 5 ekor per sarang. Jadi gantian dia bertelur. Nah, community nest. Sarang dengan ukuran 60 kali 240 cm, jadi agak besar ini, untuk 35 ekor ayam dalam satu sarang. Kalau single nest tadi untuk 3 sampai 5 ekor dalam satu sarang. Sementara kalau community nest, sarang dengan ukuran lebih besar ya. Kapasitasnya untuk 35 ekor induk ayam, ganti-gantian dia bertelurnya di situ. Kalau 60 bisa 4 ekor ya sekali masuk. 60 kali 240 cm 2,5 meter. Wah, lebar ini. Bisa berapa ekor sekalian untuk bertelur. Kemudian ada the roll away nest ya, sarang dengan lantai miring sehingga telur menggelincir ke belakang. Sarangnya pakai kondisinya seperti kandang layer ya. Kalau layer cenderung dia menggelinding ke depan, ini menggelinding ke belakang ya, pada dasarnya sama aja. Biasanya kalau untuk breeding itu kan kandangnya bentuknya dikandangkan secara postal. Kandangkan secara rame-rame, bukan secara individu. Kalau individu atau kandang baterai itu cenderung di ayam layer. Memang produksi telurnya untuk dijual, bukan untuk ditetaskan. Kalau misalnya breeding itu kan memang dia telurnya itu untuk ditetaskan menjadi final stock. Macam-macam kandang berdasarkan ukuran. Colony house terdiri dari satu ruangan. Kemudian multiple unit house terdiri dari beberapa kamar atau pen dengan ukuran yang sama. Kemudian multiple story house. Kandang bertingkat, biasanya perusahaan besar. Jadi bertingkat kandangnya, dalam satu kandang itu ada lagi yang disebut dengan kandangnya di dalam kandang. Nah, sebetulnya kandang di sini ini bisa diartikan ke dalam dua kategori ya. Ada kandang, ada rumah kandang. Kandang itu adalah tempat ayam itu beristirahat, di dalamnya itu ada rumah kandang. Ada kandang, ada rumah kandang. Kalau rumah kandang tempat ayam itu langsung dia. Seperti pada kandang baterai di ayam petelur, nah itu namanya kandang. Kalau yang menutupin pada bagian rumah kandang, pada bagian kandang itu disebut rumah kandang. Nah, jadi di sini masih dua pendapat ya terkait masalah persepsi kandang itu. Ada kandang, ada rumah kandang. Oke, lanjut ya. Macam-macam kandang berdasarkan sifatnya. Ada portable house, semacam colony house dengan ukuran kecil yang dilengkapi dengan roda. Nah, ini termasuk rumah kandang. Ini termasuk kandang sebetulnya. Rumah kandang itu adalah yang punya atap. Kemudian permanent house, nah bersifat permanen, jadi nggak bisa digeser-geser ya. Rekamannya